Ya, selamat datang lagi di channel gua, Donom Channel. Ya, udah lama banget gue upload video. Gue juga kangen bikin video juga. Cuman emang waktu gue juga lagi sibuk. Jadi sorry banget buat yang request-request juga belum gua penuhi requestnya. Karena emang gue lagi sibuk banget bikin video. Mungkin next kedepannya gue akan bisa lebih sering bikin video juga. Jadi kali ini gue cuma mau sharing-sharing ke kalian ya. Tentang karir gue di silat. Gue mau cerita tentang bagaimana gue dari nol, benar-benar dari masuk silat terus sampai sekarang ini. Gue bukan mau cerita tentang prestasinya apa aja yang udah gue dapet, nggak. Masuk kelas 6 SD, terus gue masuk di perguruan PSHT, Persaudaraan Setia Hati Ternate, pusatnya di Madiun. Terus gue ikut latihan di Jakarta Timur, tepatnya di Pulau Gebang, tempatnya di sebuah pembuangan akhir kotoran manusia, pengolahan akhir gitu. Lapangan alas aspal udah gitu aja. Cuma emang kita punya matras untuk kalau misalnya latihan jatuhan dan latihan sparring gitu. Terus pertama kali gue ikut tanding itu sebenarnya gue baru 5 bulan latihan ya kira-kira. Ya 5 bulan latihan kalau nggak salah. Atau berapa gue juga lupa ya. Kayak baru lah, belum setahun kalau nggak salah. Gue ikut di kejuaraan Amin Rais Cup itu antar perguruan. Jadi kalau antar perguruan itu tandingnya itu apa ya, misalnya perguruan gue PSHT terus bisa ketemu dengan perguruan lain kayak Tapak Suci atau Merpati Putih atau Perisai Diri ya, apapun ya itu bisa ketemu gitu, asal satu bagan, satu apa ya, satu ya bagan lah, kayak bagan, kayak kalau lo tahu satu kelas satu bagan, itulah dia ya. Jadi pertama kali gue tanding gue langsung dapat ngebay di perempat final, di perempat final. Jadi gue ketemu perguruan Pelsinas Asad, dan itu ya maklum lah ya, pertama kali gue tanding sebenarnya tekniknya itu ya biasa gitu, cuma kata pelatih gue suruh main teknik yang dia suruh aja gitu. Nah ya namanya orang baru pertama kali tanding ya nurut aja gitu. Ya udah gue cuma lakuin apa yang disuruh, ternyata emang belum belum rezeki gue untuk menang di situ. So jadi ya udah, gue kalah di perempat final, nggak dapat apa-apa dong. Kalau misalnya di semifinal baru gue dapet perunggu gitu. Ya jadi setelah kalah dari situ gue latihan lagi, terus gue masuk ke SMP baru masuk SMP. Ada pertandingan lagi di Bekasi. Di Bekasi eh ini cuman seperguruan gue doang, jadi cuman PSHT doang, tapi se-Bekasi. Jadi ada dari Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, terus Serang Baru, Cikarang, ya itulah se Kabupaten Bekasi ya bisa dibilangnya. Dia tanding, tapi cuma seperguruan gue doang. Tandingnya itu di Galaksi. Galaksi itu di mana ya? Bekasi Barat kalau nggak salah deh. Terus gue alhamdulillah kalau di sini gue bisa membuktikan kalau diri gue layak untuk juara satu. Jadi 3 kali tanding. Jadi penyisihan langsung semifinal, semifinal langsung final. Jadi 3 kali main. Terus yang paling berat pas final sih, gue sempat, soalnya lawan gue mukanya muka tua waktu itu, gue masih imut-imut banget. Terus juga muka gue sempat ketampol juga, tapi akhirnya gue juga bisa menang. Itu emang susah, bagi gue susah dulu ya. Terus ya alhamdulillah gue juga dapet pesilat terbaik di situ. Jadi pesilat terbaik itu kayak atlet terbaik di pertandingan itu gitu. Jadi gue alhamdulillah dapet. Terus juga setelah itu, nah setelah dari Bekasi itu dan ada pertandingan lagi, gue juga nggak menang-menang coy, kalah juga. Terus dari situ UNJ Cup, dulu ada UNJ Cup. Terus juga ada Jakarta Timur Open, gue juga kalah juga, bener-bener baru main kalah, itu baru tanding, baru tanding sekali udah kalah. Jadi nggak lanjut, nggak jadi benar-benar nggak lanjut gitu. Terus setelah dari situ
SMP semester 2, awal masuk semester 2 tuh gue sakit ISPA, terus gue harus di UAP terus kan gitu, harus di rutin UAP, terus gue di opname juga, seperti opname di rumah sakit. Eh, Terus juga gue ada amandel, jadi amandel gue ini cukup mengganggu ya dulu. Jadi setiap amandel gue kambuh gue panas gitu, sering sering demam gue dulu. Terus ya akhirnya gue memutuskan untuk operasi amandel aja, jadi diangkat. Gue nggak ada amandel lagi, kalau kalian mau tahu gue udah nggak punya amandel. Terus setelah amandel itu gue jadi kurus, men. Berat gue turun 10 kilo, dari 40 kilo jadi 30 kilo. Gue keluar rumah sakit 30 kilo, gitu nggak terasa ya. Tiba-tiba pas keluar rumah sakit nimbang badan 30 kilo aja, gue juga nggak terasa kalau gue kurus gitu. Nah, setelah operasi sebulan berikutnya ada pertandingan gitu. Terus ya gue juga baru operasi, latihan juga baru lagi ya. Terus ya gue kalah di pertandingan itu gitu. Dan sialnya langsung ada masalah dengan pelatih gue. Jadi ada ya something lah yang nggak bisa gue ceritain ke kalian. Terus jadi efeknya adalah gue jadi dicuekin tuh sama pelatih gue. Jadi pelatih gue nganggapnya apa ya, gue ini selek lah sama dia gitu. Padahal gue nggak mau, bener-bener nggak mau selek sama pelatih gue sendiri waktu itu. Akhirnya ya udah, gue tuh kayak latihan atau enggak nggak dianggap sama dia. Jadi gue belum nendang patching atau gue belum ngapa-ngapain tuh bener-bener nggak dianggap, nggak bener-bener ya lu mau nendang mau enggak terserah lu gitu. Itu sedih juga sih, men, di situ. Gue sempat dicuekin kayak gitu. Dan akhirnya berapa lama kayak gitu ya, sampai pertengahan tahun itu ada pertandingan di Bogor, yang ada adalah Laboratorium Indonesia. Terus berangkat ke sana, jadi ngecamp ya, bisa dibilang ngecamp, nginep di sana gitu. Itu gue bener-bener apa ya, kayak mau nunjukin ke pelatih gue kalau gue ini sebenarnya anak yang bisa gitu, anak yang bisa buat dia bangga gitu, buat pelatih gue bangga, nggak bikin kesal dia gitulah. Dan sebagai permohonan maaf gue juga gitu, nggak mau punya masalah dengan dia gitu. Terus akhirnya yaudah, gue bener-bener nunjukin apa yang gue bisa, bener-bener semangat banget tandingnya. Padahal musuh-musuh gue juga waktu itu lumayan susah juga, coy. Lumayan pengalaman-pengalaman juga, lebih berpengalaman dari yang sebelumnya malah. Gue juga sempat ada rasa takut gitu pas ngelihat, wah, si lawan gue ini kan. Jadi sebelum main tuh kadang suka lihat dia main dulu gitu, lihat dia tanding dulu. Tujuannya sih sebenarnya buat apa ya, nyontek tekniknya dia lah. Jadi kalau misalnya dia mainnya kayak gini, gue bisa kayak gini. Tapi kenyataannya malah hal itu malah bikin gue jadi nervous, jadi gue malah jadi takut. Karena gue tahu lawan gue mainnya bagus, jadi gue kayak, wah, kacau nih, main dia bagus banget nih, gue terus apa gitu. Malah gue jadi bingung sebenarnya. Tapi alhamdulillah gue bisa ngatasin hal yang gue bingungin itu. Dan kembali di situ gue mendapat juara satu lagi, peserta terbaik lagi. Jadi apa ya, sebenarnya gue bukan cuma sih ya, pengen juga sih gue dapet juara satu juga. Tapi yang lebih gue utamain, gue mau dapet perhatian lagi dari pelatih gue ini. Jadi gue nggak mau, ya siapa sih mau marahan gitu. Gue nggak mau main marahan lama-lama sama orang sebenarnya. Jadi ya udah, gue mencoba untuk menunjukkan ke dia kalau gue ini bisa gitu. Tapi setelah dari situ ada pertandingan lagi, ya udah normal kayak biasa ya. Terus ya kelas 2 kelas 3 gue masih dengan prestasi yang gitu-gitu aja, yang ikut tanding juara udah, ikut tanding nggak juara ya udah gitu. Belum ada yang berjenjang gitu, belum ada pertandingan yang berjenjang. Gue masih belum apa ya, gue nggak tahu, mungkin ada tapi gue nggak pernah dapat info dari pelatih gue juga. Nggak apa ya, bisa dibilang kayak kurang ke pusatnya itu, mungkin kurang aktif. Jadi ya kalau misalnya dapat info nih ada pertandingan antar wilayah gitu buat tiket ke Popnas misalnya, itu kan dari wilayah dulu tuh, diseleksi dari wilayah. Itu paling cuman dari gue cuman berapa orang yang berangkat, dan itu juga
cuma ngisi kelas kosong doang gitu, nggak bener-bener nggak full tim diseleksi gitu. Dari gue cuma satu orang gitu ya, dia juga ngisi kelas kosong doang di situ, nggak ada tahap seleksi. Dan juga setelah SMP akhirnya gue SMA, masuk di SMA negeri umum ya sekarang, gue nggak ambil yang aliyah yang Islam lagi, gue masuk umum. Terus gue masuk SMA itu lewat jalur prestasi, dari prestasi gue di silat ini. Terus gue masuk di SMA negeri di Jakarta Timur. Dan start gue itu bisa dibilang prestasi di SMA ini startnya bagus lah ya. Bagus, gue langsung juara lagi di Bekasi, dapat peserta terbaik. Enggak dapat peserta terbaik. Apa dapat ya? Gue lupa lah pokoknya ya. Tapi yang jelas startnya bagus gitu. Terus pas di semester 2-nya itu ada seleksi untuk ke Oprov, jadi Pekan Olahraga Provinsi se-DKI Jakarta waktu itu. Terus gue diseleksi dari wilayah, dari Jakarta Timur, dari perguruan gue nih PSAT, jadi diseleksi di PSAT se-Jakarta Timur, diseleksi mana yang buat mewakili PSAT di kejuaraan wilayah gitu, buat wakilin kelas A. Juga main di kelas A waktu itu ya. Jadi kelas A ini PSAT gue yang ngewakilin di kejuaraan Jakarta Timur ini. Terus ya udah, itu mulai start gue naik ya bisa dibilang. Start gue dimana gue bisa ngerasain ya lebih profesional lah bisa dibilang ya. Jadi saat seleksi wilayah itu gue menang, jadi gue masuk tim Jakarta Timur. Itu kelas 10, gue masih kelas 10, kelas 1 SMA ya. Gue masuk tim Jakarta Timur buat di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi DKI Jakarta waktu itu. Terus gue dibina selama berapa bulan? Yang lebih 3 bulan ya, 3 bulan. Dan itu gue benar-benar apa ya, baru ngerasain gimana rasanya jadi atlet yang benar-benar profesional. Jadi latihan juga di polanya juga benar-benar bagus gitu, teratur. Jadi sebulan pertama latihan ini, sebulan kedua latihan ini, sebulan terakhir latihan ini, itu benar-benar ada polanya. Dan pelatihnya juga bagus-bagus. Jadi pelatih mantan dari Platda, mantan dari Platnas, yang pernah ikut SEA Games, pernah ikut PON, itu ikut ngelatih juga. Itu keren banget. Gue juga dapet pengalaman yang banyak juga dari mereka, gimana mereka ngasih motivasi ke anak-anak didiknya. Dan itu juga gue tanding di Prof ini 2017 waktu itu ya kalau nggak salah. Alhamdulillah gue juara 1 gitu. Dan ketemu lawan yang lumayan berat juga men. Jadi lawan gue dari Jakarta Utara waktu itu, tinggi. Dulu gue mikirnya gue udah berat paling mentok di kelas A, berat gue itu 42,8 lah, 8,9 gitu aja. Jadi kan mentok kan 43, gue beratnya antara situ. Terus gue mikir gue udah paling kurus gitu, mungkin emang gue paling tinggi di kelas A ini. Ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi, gila. Itu dia, gue tuh segini ya kalau misalnya ya pokoknya jauh lah, tingginya jauh. Dan itu bener-bener ngalahin dia itu susah banget men. Jadi poin gue itu 3 juri itu seri, 1 juri gue, 1 juri dia kalau nggak salah ya, gue lupa juga. Tapi benar-benar susah banget. Dan apa ya, emang dia lawan yang sebenarnya paling bikin gue mikir waktu itu ya. Gila susah banget. Dan di semifinal lagi, bukan di final ketemunya. Jadi pas finalnya malah gue ketemu anak Jakarta Selatan yang gue bisa ngalahin dia di ronde ke-3 awal. Jadi nggak selesai gitu. Dia cedera karena gue, jadi dia berhentiin gitu, di stop, lempar anduk lah gitu, nyerah. Justru beratnya malah di semifinal, itu semifinal berat banget. Abis dari itu ada pertandingan lagi di akhir tahun, Gubernur Cup, jadi Piala Gubernur DKI Jakarta waktu itu. Terus gue masuk lagi di tim Jakarta Timur, cuman emang pas di provinsinya gue kalah
juara 2 dengan anak Jakarta Selatan, tapi bukannya kemarin yang gue kalahin, bukan. Akhirnya kalau dari situ sebenarnya kalau misalnya menang di situ, juara di situ, itu gue main di ke tingkat nasional ya gitu, ke tingkat nasional ya. Tapi emang kayaknya bukan rezeki gue untuk ke nasional ya. Udah berapa kali gue kalah dari situ. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk dari kelas A naik ke kelas B, jadi menambah berat badan lah. Terus ya udah, akhirnya besokannya beberapa bulan setelahnya itu ada kejuaraan wilayah lagi, sama ya kayak kayak yang bukan olahraga provinsi yang pertama. Nah sekarang kedua, jadi bikin yang keduanya ini gue ikut seleksi wilayah lagi dari bawah, cuman gue masuk kelas B kan. Dan ini kalau di kelas B ini saingan gue lumayan banyak gitu, selain lumayan banyak. Tapi ya alhamdulillah gue juga bisa buat kembali masuk di tim Jakarta Timur. Jadi gue masuk lagi. Terus dibinanya ini cukup lama, jadi 8 bulan. Jadi bisa dibilang apa ya, kalau tahun lalu kan cuma 3 bulan, ini sekarang 8 bulan. Kepotong Asian Games juga waktu itu 2018, kepotong Ramadan juga. Jadi dibina itu lama banget, serius lama banget. Gue juga kenyang kenyang di 8 bulan itu ya. Pertandingannya di bulan November kalau nggak salah. Nah di bulan November ini gue tanding, tapi gue tidak bisa mempertahankan juara gue. Jadi gue kalah lagi juara 2 di situ karena hancur pinggang gue hancur waktu itu. Jadi ceritanya bisa pinggang gue hancur itu pas penyisihan gue ketemu anak Jakarta Selatan, satu perguruan sama gue juga, dan itu benar-benar partai keras lah ya, pertandingan yang keras gitu, dimana ronde pertama dan kedua gue kalah poin, kan 3 ronde tuh, ronde pertama kedua gue kalah poin. Tapi ya gue bisa ngejar poin lagi gitu, bisa ngebalikin keadaan, jadi nge-comeback dia. Jadi pinggang gue sempat ditendang kencang banget, dan sorry kemaluan gue juga sempat dihajar juga sama dia, ditendang. Jadi kebetulan juga wasitnya nggak lihat, jadi ya lumayan sakit, gue sampai nggak sadar juga. Tapi ya udah, gue bisa bangkit di situ. Tapi pas final gue kambuh gitu, berasa lagi tuh sakit pinggang itu. Terus ya udah, jadi main gue jadi nggak maksimal. Gue ketemu anak Jakarta Utara, jadi ya udah, gue kalah di final ya. Semenjak selama gue ngatlet ini, apa ya, sekolah gue nih kayak gimana ya, gue juga sering dispensasi. Kadang-kadang juga sekolah seminggu 5 kali, gue dispen seminggu 3 kali gitu, banyak dispennya. Guru-guru juga banyak banget yang apa ya, kayak negor gue jangan kebanyakan mikirin silat gitu, jangan kebanyakan dispen, gimana pelajaran. Apalagi posisinya pas Prof 2 ini gue udah kelas 3, udah kelas 3 SMA. Jadi emang sebenarnya ya mungkin niat mereka baik biar gue fokus belajar gitu, tapi ya gimana, gue juga udah masih dalam masa karantina, jadi masih dalam masa kontrak di Jakarta Timur ini, jadi gue nggak bisa ngundurin diri gitu aja gitu. Jadi gue harus tuntasin. Tapi ya alhamdulillah gue bisa lulus juga. Tapi ya itu dia banyak banget yang ngejulitin, swear, guru-guru tuh terutama tuh. Cuman ya nggak apa-apa gitu, mungkin emang niat mereka kan baik biar gue, sebenarnya mereka juga nggak mau sekolah gue terbengkalai gitu. Jadi mereka juga ngingetin, mungkin ya penerimaan di guanya aja nggak baik gitulah ya. Banyak dispen, banyak izin, banyak ya tanding juga mungkin terlalu banyak mungkin ya, bisa dibilangnya. Jadi gue nih apa ya, misalnya tanding Sabtu Minggu gitu, terus
gue tuh selalu Seninnya tuh izin gitu. Jadi ya istirahat kan ya, Sabtu Minggu tanding capek, terus di Seninnya gue istirahat gitu. Cuman ya mungkin guru-guru juga setiap tanding gue izin, setiap tanding gue izin gitu mungkin. Ya akhirnya untung ya tujuan gue bener gitu, buat dispensasi yang membawa nama baik sekolah, nggak apa ya, nggak tawuran gitu, gue nggak tawuran lah SMA ngapain. Terus juga suka dukanya banyak lah di silat ya kalau diceritain. Sebenarnya yang gue ceritain ini belum semua, serius deh, banyak banget. Ya entah itu gangguan konsentrasi di pergaulan, di kisah asmara juga banyak lah. Gue juga sempat punya kisah asmara juga di silat dulu dulu sekarang enggak. Terus ya intinya kalau emang sebenarnya susah gampang ya, sebenarnya susah itu ngejaga fokus lo, ngejaga semangat lo itu yang susah. Tapi kalau misalnya semangat lo udah bisa dijaga, terus juga lo udah fokus, ya udah itu emang cuman itu sih menurut gua. Lo fokus sama lo semangat udah, apapun ya di dalam bidang apapun, bukan di silat doang gitu, mau di kerjaan kayak atau di bidang lain kayak mau olahraga mau akademik. Ya itu emang kuncinya sih dua itu menurut gua ya. Jadi selama lu bisa ngejaga dua itu ya insya Allah lu bisa lah buat dapetin apa yang lu mau gitu, dapetin apa yang lu tuju. Dan sekarang gua udah lulus SMA, terus gua kuliah di Universitas Indah Prastra PGRI, swasta ya, nggak negeri. Jadi gue masuk ke UNJ juga, waktu itu nggak masuk, gue gagal tes. Jadi ya ceritanya panjang lah kenapa gue bisa gagal. Mungkin kalau waktunya udah pas juga gue akan sharing-sharing ke kalian kenapa gue bisa gagal tesnya gitu. Padahal bisa dibilang gue ini masih di atas rata-rata lah waktu itu. Mungkin ya emang bukan jalan gue ke situ gitu. Jadi gue memutuskan untuk di swasta aja. Tapi juga swasta gue juga bukan swasta yang ecek-ecek kok. Swasta yang bagus tapi murah. Terus juga gue masih silat juga di dewasa ini, di kuliah juga di kampus. Cuman di kampusku juga jarang aktif ya. Karena apa ya? Latihannya itu bentrok sama latihan rayon gue. Jadi latihan kampus itu bentrok. Jadi hari Minggu sama-sama hari Minggu. Jadi dan waktunya pun sama gitu, sama-sama sore. Jadi gue lebih ke perguruan gue aja gitu. Ya gue nggak tahu ini akan jadi masalah apa enggak nantinya, tapi semoga aja enggak ya. Tapi buat kalian yang ikut silat, buat ikut ekskul atau emang latihan di tempat di layonnya gitu, mau apapun yang kalian hadapi nanti, gue cuman pesen ke kalian, tolong fokus aja, fokus, semangat. Udah itu aja sih sebenarnya. Swear deh, gue nggak bohong deh. Gue cuman minta sama lu pada yang lagi merintis atau berjuang di bidang apapun, semangat aja. Gue juga bukan contoh salah satu atlet yang sukses, enggak. Gue bukan, belum ke situ. Contoh mahasiswa yang sukses gue juga bukan, belum. Contoh orang yang sukses juga gue belum. Tapi ada beberapa hal yang gue alami di hidup gue, dan selama gue menjaga kedua itu, gue menjaga fokus gue dan gue menjaga semangat gue, itu berhasil, selalu berhasil, gak pernah gagal. Jadi tetap semangat bagi kalian yang sedang berjuang. Itu aja sih yang mau gue sampaikan ke kalian. Gue makasih banget udah dengerin podcast gue ini, udah dengerin omongan gue dari tadi yang
mungkin kalian bikin ngantuk ya, maaf. Makasih banget udah lihat video gue, udah nonton. Thank you banget. Gue nggak bisa rasa makasih gue ini, ya makasih banget lah ya. Jaga kesehatan ya, jangan lupa bersih-bersih, jangan lupa pakai masker juga kalau keluar. Jangan sentuhan secara langsung terhadap orang lain, jaga jarak juga, selalu jaga kebersihan sih intinya. Gue juga mau lu pada tetap sehat, kalian tetap sehat, itu aja. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.